dan setia sampai akhir hidupku. Kami bersuka cita karena Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Dan saat ini kami membuka hati kami Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu dan biar berikan pada setiap kami hati dan telinga seorang murid. Berikan sukacita damai sejahtera untuk menikmati firman-Mu Tuhan. Semua roh-roh jahat, semua kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha mengganggu konsentrasi kami, yang berusaha mencuri kebenaran-kebenaran firman Tuhan dari hati dan pikiran kami ikat, kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa menerima seluruh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Terima kasih buat tim musik yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, tema khotbah kita hari ini adalah keras hati. Hardness of heart. Tuhan memberikan kepada kita mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, otak untuk berpikir, dan hati untuk menimbang dan memutuskan segala sesuatu. Ada orang yang tidak punya mata sehingga tidak bisa melihat. Ada orang yang tuli, tidak punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Ada orang yang punya otak tapi otaknya kosong. Tapi semua orang punya hati. Dan karena hati itu begitu penting, Alkitab mengatakan di dalam Amsal 4, ayat yang ke-23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, bisa ditampilkan PowerPoint-nya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang terjadi dalam hati kita, apa saja yang terjadi dalam hidup kita, itulah yang mempengaruhi kehidupan kita. Contoh, kalau orang sedang jatuh cinta, ya jatuh hati, ya nyanyinya lagu apa? Jatuh cinta berjuta rasanya. Terus apa? Biar siang, biar malam, teringat wajahmu, ya. Tai kucing serasa, pernah coba ya? Hah? Kalau bilang gitu berarti pernah coba nih. Saya nggak pernah coba, jadi nggak tahu juga. Mungkin betul ya. Ya. Ada orang yang juga cemburu. Kalau orang yang cemburu hatinya terbakar dengan rasa cemburu, itu seringkali dia tidak bisa lagi mempergunakan akal sehatnya dan banyak orang membunuh gara-gara cemburu. Dan Tuhan kita juga Tuhan yang cemburuan. Dia paling tidak suka kalau kita anak-anaknya mencintai seseorang yang lain atau sesuatu yang lain lebih daripada dirinya sendiri. Bahkan Alkitab berkata, di dalam Alkitab dikatakan, siapa dapat tahan terhadap cemburu? Tidak ada orang bisa tahan terhadap cemburu. Nah, karena itulah ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, makanya Yehezkiel 36 ayat yang ke-26 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Dalam versi International Standard Version dikatakan,
I will remove that rock hard heart of yours and replace it with one that's sensitive to me. Yang peka kepada hatinya Tuhan, kepada suaranya Tuhan, bukan peka kepada setan. Orang kebanyakan pekanya sama setan. Kalau ke tempat gelap, ke tempat yang angker, langsung merasakan kehadiran setan di sana. Langsung bulu kuduknya berdiri semua. Tapi kalau ke gereja, gak pernah merasakan Tuhan. Gak ada tuh Tuhan. Biasa-biasa aja. Sulit sekali merasakan Tuhan, tapi gampang sekali merasakan setan. Tetapi Tuhan mau kita sensitif terhadap Tuhan. Ya, Tuhan bilang, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Itulah sebabnya pertama kali ketika orang menerima Yesus sebagai Tuhan, karena hati itu menjadi pusat dari segala sesuatu, setelah dosa kita semua diampuni, yang dia lakukan adalah memberikan hati yang baru kepada kita. Menjauhkan dari tubuh kita hati yang keras. Dan diberikan kepada kita hati yang taat. Apa sih artinya hati yang keras? Ada yang tahu? Apa artinya hati yang keras? Sesuai dengan ayat ini. Orang yang hatinya keras adalah orang yang hatinya sulit sekali untuk taat. Sulit sekali untuk percaya kepada firman Tuhan. Dia selalu mempertanyakan, apakah ini benar? Apakah ini betul? Dia selalu ragu-ragu. Dia lebih percaya kepada otaknya, pikirannya, daripada kepada firman Tuhan. Ya, orang yang keras hati selalu ragu-ragu kepada firman Tuhan. Kalau apa yang firman Tuhan katakan dia anggap benar, baru dia mau taat. Kalau dia setuju dengan isinya, baru dia mau lakukan. Kalau tidak, dia tidak mau lakukan. Dia anggap dia lebih benar, lebih bijaksana daripada firman Tuhan. Dan selalu cari-cari alasan untuk tidak melakukan firman Tuhan. Untuk membenarkan kesalahannya sendiri. Contoh ya, di firman Tuhan tertulis lebih dari 20 kali bahwa setiap orang yang sudah lahir baru pasti selamat. Faktanya tidak semua orang Kristen yang sudah lahir baru percaya bahwa kalau dia mati, dia pasti selamat. Jawabannya, oh itu kedaulatan Tuhan. Itu haknya Tuhan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak percaya sama firman Tuhan. Dia sendiri ragu-ragu sama dirinya sendiri. Walaupun Tuhan sudah ngomong lewat Alkitab berkali-kali. Firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Tapi kalau ke tempat gelap, takut kalau ke tempat gelap. Ya, kalau udah dengar setan-setan, langsung merinding. Padahal seharusnya dia yang takut sama kita, bukan kita yang takut sama dia. Siapa di sini takut sama setan? Enggak ada yang ngaku. Yang perempuan terutama ya. Ya. Jangankan sama setan, sama gelap aja perempuan takut. Apalagi kalau ada setannya. Contoh lain. Itu contoh kekerasan hati. Contoh lain. Satu hari Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Kira-kira ada 15.000 orang makan. Tapi beberapa hari setelahnya, beberapa hari setelah mujizat itu, Alkitab katakan, mereka bertemu lagi dengan 4.000 orang laki-laki. Dan waktu itu ada 7 roti dengan
7 roti dengan beberapa ikan, benar. 5 roti, 2 ikan, cukup untuk 5.000 laki-laki. Sekarang ada 4.000 orang, lebih sedikit. Rotinya 7, lebih banyak. Ikannya beberapa, berarti lebih dari 2. Kalau 2 ditulis 2. Mestinya lebih gampang atau lebih susah ngadakan mujizat? Mestinya lebih gampang. Jumlahnya orang lebih sedikit, rotinya lebih banyak. Tetapi ketika Yesus berkata kepada Filipus, beri mereka makan, Filipus bilang apa? Uang 200 dinar tidak akan cukup memberi mereka makan, walaupun sepotong kecil saja. Kalau saudara jadi Filipus, Yesus ngomong gitu sama saudara, saudara bilang apa? Oke, ya. Seharusnya Filipus ngomongnya begini, Guru, kan beberapa hari yang lalu kita kasih 5.000 orang dengan 5 roti, sekarang cuma 4.000 dengan 7 roti. Ya lakukan lagi seperti itu, kita akan lakukan yang sama. Harusnya begitu. Tapi Filipus sepertinya tidak ingat lagi. Sepertinya dia tidak pernah mengalami mujizat itu. Itulah yang disebut dengan keras hati. Pertanyaannya sekarang, pernahkah saudara disembuhkan dari sakit penyakit oleh Tuhan? Siapa yang pernah mengalami disembuhkan oleh Tuhan? Ketika saudara sakit lagi, ya. Pernahkah saudara berpikir, waduh, gimana nih sembuhnya? Atau saudara pikir, seperti yang lalu-lalu, Tuhan menyembuhkan aku, hari ini juga aku akan sembuh. Ada yang berpikir demikian? Hah? Atau ragu-ragu? Pernah ditolong Tuhan dalam hal keuangan? Pernah ngalami Tuhan tolong dalam kondisi kepepet dan Tuhan lakukan mujizat keuangan? Berikutnya, ketika kita mengalami kesulitan keuangan lagi, bagaimana sikap saudara? Tetap percaya, semakin tenang, atau tetap gelisah dan meragukan? Jangan-jangan dulu cuma kebetulan. Jangan-jangan dulu cuma kebetulan, bukan karena mujizat. Ya. Firman Tuhan berkata di dalam Markus 6 ayat 52. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Degil artinya keras. Hati mereka tetap keras. Mereka sudah lihat, tapi mereka belum mengerti. Ayat Markus 8 ayat 17. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum juga kah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Telah keraskah hatimu? Murid-murid yang setiap hari bersama-sama dengan Yesus, melihat, mengalami mujizat, bisa hatinya degil. Di Alkitab ada 2 contoh yang terparah tentang kekerasan hati. Yang pertama itu Firaun. Firaun, dia lihat mujizat yang sangat besar. Bukan satu, banyak mujizat besar di depan matanya sendiri. Tapi ya, dia tetap tidak mau mengakui bahwa Allahnya Israel itu lebih besar daripada dewa-dewa yang dia sembah. Dewa Baal, dewa Dagon. Ya. Dia tetap tidak mau mengakui. Itu orang yang keras hatinya. Mujizat yang Firaun lihat itu mujizat yang sangat besar yang belum pernah terjadi
Dari dulu sampai sekarang belum pernah terjadi lagi. Pak, tapi kan ada ayat yang bilang Tuhan mengeraskan hati Firaun. Betul nggak? Dan ayat yang menuliskan Tuhan mengeraskan hati Firaun, kalau saya lihat di Alkitab, saya cek, ada 9 kali. Keluaran 4 ayat 21 dan seterusnya, ada 9 kali Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tapi kalau ditanya saya juga tidak bisa jawab. Kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Tetapi saya yakin 1000% maksud ayat ini entah dia salah menerjemahkan, entah apa. Tapi maksud ayat ini pasti bukan Tuhan yang membuat hati Firaun jadi keras. Kenapa? Karena kalau kita baca ayat sebelum Keluaran 4, yaitu Keluaran 3 ayat 19, ditulis begini. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Dikatakan, tetapi aku tahu Tuhan di dalam kemahatauannya, dia tahu bahwa hati Firaun itu sangat keras dan tidak mungkin dia mengizinkan bangsa Israel keluar kecuali dipaksa. Ya. Jadi sebelum Tuhan mengeraskan hati Firaun, di dalam kemahatauannya Tuhan sudah tahu bahwa Firaun tidak mungkin melepaskan bangsa Israel. Jadi Firaun memang sudah keras hatinya, bukan Tuhan yang mengeraskan. Sebab apa saya yakin 100%? Sebab kalau kita lihat, kalau Tuhan yang mengeraskan hati Firaun, sampai akhir pun tidak mungkin Firaun melepaskan bangsa Israel. Kecuali Firaun mati, baru mungkin bangsa Israel bisa lepas. Tapi kita baca bahwa Firaun pada akhirnya melepaskan bangsa Israel ketika dia masih hidup. Ya. Setelah tulah ke-10. Tapi setelah itu hatinya keras lagi dan akhirnya dia mati karena kekerasan hatinya. Jadi kalau kita lihat bahwa kekerasan hati Firaun yang tadinya tidak mengizinkan, itu tambah lama, tambah lunak, sampai akhirnya tulah ke-10, dia izinkan bangsa Israel keluar. Jadi tidak mungkin kalau Tuhan yang mengeraskan hatinya. Ya, kita mau lihat. Ya. Yang pertama, awalnya dia tidak mau lepaskan bangsa Israel. Yang kedua, setelah tulah yang keempat, ya, setelah tulah yang keempat, yaitu lalat pikat, di dalam Keluaran 8 ayat 25, lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Tapi ya tidak boleh jauh-jauh di negeri ini. Ya, jadi sudah sedikit melunak. Tadinya nggak boleh, sekarang boleh. Tapi di negeri ini nggak boleh jauh-jauh. Sedikit melunak. Lalu tulah ke-7. Hujan es di dalam Keluaran 9 ayat yang ke-27. Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, aku telah berdosa sekali ini, Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatku lah yang bersalah. Dia ngomong begitu, tapi dia tetap tidak mengizinkan bangsa Israel pergi, walaupun hujan esnya sudah diangkat oleh Tuhan. Kemudian tulah ke-8, belalang. Keluaran 10 ayat 16 sampai 17. Maka segeralah Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, aku telah berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu dan terhadap kamu. Oleh sebab itu ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu itu supaya bahaya maut ini dijauhkannya daripadaku. Dan setelah itu dia bilang kamu boleh pergi, tapi cuma laki-laki doang. Perempuan dan anak-anak tidak boleh pergi. Ya,
Hatinya melembut lagi. Tadinya bolehnya di dalam negeri, sekarang boleh keluar, tapi hanya laki-laki. Itulah ke-9. Kegelapan di seluruh Mesir. Keluaran 10 ayat 24. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Jadi itulah ke-9, dia tambah lunak lagi. Semuanya boleh pergi. Perempuan, anak-anak, semua boleh dibawa. Tapi kambing dombanya nggak boleh. Jadi melunak lagi. Dan yang ke-10, semua anak sulung Mesir mati. Dalam Keluaran 12 ayat 31 sampai 32, lalu pada malam itu dipanggilnya Musa dan Harun. Malam-malam, tengah malam dipanggil Musa dan Harun. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu, tetapi pergilah dan pohonkanlah juga berkat bagiku. Dengan bertambahnya tulah kekerasan hati Firaun melunak. Dan akhirnya Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Baru keluar, hatinya kembali mengeras. Ya, mengeras dan dia mengambil keputusan untuk kembali menyusul, menyerang bangsa Israel, mau tarik balik. Waduh, seperti aku tadi dihipnotis nih kayaknya. Ya, dia mau, dan gara-gara itulah dia dan pasukannya semuanya mati, tenggelam di Laut Merah. Jadi kalau kita lihat apa akibat dari kekerasan hati? Mati. Itulah sebabnya hari ini saya bahas hal ini. Karena jangan sampai saudara sudah dengar, sudah lihat, sudah pernah ngalami, saudara masih terus mengeraskan hati, tidak mau berubah, akhirnya mati. Yang kedua, siapa yang paling keras hati di Alkitab selain Firaun? Bangsa Israel. Ini bangsa yang paling tegar tengkuk di seluruh dunia. Kenapa Tuhan pilih bangsa Israel? Saya pernah dengar seorang hamba Tuhan bilang, bangsa Israel itu jangan dipikir bangsa yang paling baik. Dia itu bangsa yang paling jahat. Bangsa yang paling tegar tengkuk. Makanya kalau bangsa yang paling tegar tengkuk saja dikasihi Tuhan, apalagi bangsa-bangsa lain. Sengaja Tuhan pilih bangsa ini. Kenapa dia tegar tengkuk? Kenapa dia keras kepala? Kenapa dia hatinya keras? Bayangin, 40 tahun, setiap hari, 24 jam sehari, pagi-pagi sampai jam 6, tiang awan menyertai dia. Malam-malam sampai pagi, tiang api menyertai mereka. Dan bergerak menyertai mereka terus. Memimpin mereka. Saudara bisa bayangin, betapa mereka itu harusnya bersyukur melihat Tuhan dengan mata kepala mereka sendiri. Tuhan menyertai dan melindungi mereka. Di tengah padang gurun yang mematikan, tetapi mereka aman-aman saja, tenang-tenang saja. Tetapi karena lihatnya setiap hari, akhirnya mereka merasa biasa-biasa saja. Mereka akhirnya tidak bersyukur, bahkan bersungut-sungut kepada Tuhan. Ketika tidak ada makanan, mereka bersungut-sungut. Bagaimana mungkin Tuhan kasih makanan sama kita di tengah padang gurun ini? Begini banyak orangnya, 2 juta orang. Tuhan bilang, aku akan memberi kamu makan setiap hari
mereka melihat mujizat mana turun dari surga, dari langit, dan herannya kalau hari Sabat nggak turun. Tapi sebelum hari Sabat bisa turun dan bisa diambil lebih banyak dan tidak busuk. Kalau hari biasa busuk. Itu menunjukkan bahwa itu betul-betul perbuatan Tuhan. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Setelah beberapa saat mereka kehabisan air, mereka berseru-seru, ngomel, marah, lebih baik kami mati di padang gurun. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir katanya. Dan Tuhan mengeluarkan air. Selalu dengan cara yang ajaib. Selalu dengan cara yang mujizat. Tetapi kembali mereka bersungut-sungut. Bosan kami makan mana. Yang hambar ini bosan. Kepingin makan daging. Kata Tuhan, aku akan beri daging. Musa bilang, dari mana Tuhan? Musa juga tanya, dari mana Tuhan? Semua domba kambing dibunuh, tidak cukup untuk mereka. Tuhan bilang, aku akan kirim daging sampai kamu muntah saking bosannya makan daging. 1 bulan penuh mereka makan daging. Tuhan kirimkan burung puyuh turun dan semua mereka makan daging sampai muntah. Saking banyaknya. Tapi herannya mereka tetap bersungut-sungut. Kalau nggak keras hati apa namanya? Saudara tahu, semua bangsa-bangsa yang mereka lalui takut kepada bangsa Israel, termasuk kota Kanaan, tembok Yeriko yang tebal, itu tetap membuat semua bangsa Kanaan takut sama orang Israel. Takutnya kenapa? Kenapa mereka takut sama bangsa Israel? Apa karena bangsa Israel itu banyak, jago perang semua? Mereka budak. Senjata yang dibawa kira-kira apa? Paling rampasan dari bangsa-bangsa lain. Sisa-sisa dari bangsa lain. Seadanya. Dan mereka banyak wanita, banyak anak-anak, bawa ternak. Perang, bawa wanita, bawa anak-anak, bawa ternak. Jadi apa yang membuat bangsa Kanaan takut? Tiang api dan tiang awan itu. Mereka bilang, tidak ada bangsa yang disertai Allahnya sedemikian rupa. Tapi mereka tetap keras hati. Bagaimana dengan saudara? Kekerasan hati tidak berarti bahwa saudara tidak punya pengetahuan tentang firman Tuhan. Tidak berarti saudara tidak pernah mengalami pengalaman iman, pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika saudara sakit, apakah saudara tetap percaya bahwa Tuhan melalui firman-Nya akan menyembuhkan saudara lagi setiap sakit? Atau saudara bertanya, di mana Tuhan? Kenapa aku kok kena COVID? Kenapa aku kok begini? Kenapa aku kok sakit ini? Ketika saudara punya masalah keuangan, apakah saudara percaya? Tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong dan memberkati saudara lagi. Ada banyak orang bilang, oh aku harus belajar lagi firman Tuhan. Aku kurang ngerti firman Tuhan. Saudara, ada banyak orang yang baru terima Yesus. Tidak ngerti apa-apa tentang firman Tuhan. Belum baca juga Alkitab. Tapi ngalami kesembuhan. Ngalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Apa bedanya dengan kita? Bedanya mereka percaya. Mereka tidak tahu bahwa orang Kristen kalau jadi Kristen itu lalu bisa ragu-ragu. Tidak pernah masuk dalam otak mereka bahwa orang Kristen itu kalau jadi Kristen lihat Tuhannya melakukan mujizat lalu ragu-ragu. Apalagi sudah pernah ngalami. Yang sering ragu-ragu justru orang yang sudah puluhan tahun jadi Kristen.
Ada seseorang yang tanya sama saya, Pak Andrew, kenapa ya saya sejak lahir saya sudah Kristen, tapi saya kok nggak pernah ngalami mujizat seperti Bapak ya? Itu namanya kekerasan hati. Karena keras hati, cuma percaya sama otaknya, tidak percaya kepada firman Tuhan, maka mereka tidak ngalami. Kalau hanya mereka yang tahu banyak firman Tuhan, baru ngalami mujizat, berarti yang ngalami mujizat harusnya pendeta-pendeta, rohaniwan-rohaniwan. Tapi faktanya tidak. Ya, ada banyak orang yang ngalami mujizat walaupun mereka tidak ngerti firman Tuhan. Hamba-hamba Tuhan besar di zaman-zaman tahun abad yang lalu, mereka itu dipakai Tuhan secara luar biasa. Kalau saudara dengarkan khotbah-khotbahnya Billy Graham, ya, kok saudara dengarkan khotbah-khotbahnya misalnya Smith Wigglesworth, mereka itu khotbahnya sangat sederhana. Kayaknya mereka kurang ngerti deh sama firman Tuhan. Gak seperti kita yang tahu sampai dalam sekali. Tetapi mereka melihat dan mengalami mujizat jauh lebih banyak daripada hamba-hamba Tuhan hari-hari ini. Smith Wigglesworth, ada seorang hamba Tuhan yang pernah membangkitkan orang mati. Kalau nggak salah 7 atau 14 kali, saya lupa. Dia pernah melakukan mujizat yang sangat luar biasa. Satu hari dia melayani seorang laki-laki yang kedua kakinya sudah diamputasi. Sepanjang malam dia layani, dia kasih janji-janji Tuhan, firman Tuhan sampai jauh malam. Setelah selesai, dia bilang sama orang itu, besok pagi pergi ke toko sepatu dan beli sepatu. Terus dia pulang dan dia tidur. Orang ini bingung, disuruh ke toko sepatu beli sepatu. Kakinya sudah diamputasi. Dia bingung, tapi kata-katanya Smith Wigglesworth itu terus ada di telinganya. Besoknya pagi-pagi dia bangun. Begitu toko buka, dia datang ke toko sepatu. Mau beli sepatu katanya. Terus toko sepatunya tanya, nomor berapa? Wah, dia bingung, nomor berapa ya? Dia lihat, tukang sepatunya bingung. Gak punya kaki. Iya, tapi dia bilang, nomor 8. Dikasih nomor 8. Dia masukin kakinya yang sudah diamputasi. Dari mata kaki udah gak ada. Dimasukin. Begitu kakinya masuk, tumbuh kakinya. Ah, masa Pak? Kalau nggak percaya, berarti saudara tidak percaya bahwa Tuhan Maha Kuasa. Tidak ada yang mustahil. Dan itu dicatat karena mujizat yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. John G. Lake, hamba Tuhan yang dipakai secara luar biasa dalam hal kesembuhan. Dicatat, dia telah melakukan kesembuhan ilahi dan 500.000 orang lebih sudah sembuh di dalam pelayanannya. Sehingga pemerintahan kota Washington mengizinkan dia membuka rumah sakit. Padahal dia bukan dokter. Tapi karena melihat begitu banyak orang yang disembuhkan, diizinkan buka rumah sakit. Dan yang bekerja pada dia, semuanya bukan petugas medis. Semuanya orang-orang percaya. Dan semua orang sakit yang masuk, didoakan, dikasih minyak, urapan, didoakan. Dan banyak sekali orang yang sakit sembuh, bahkan orang yang mati, puluhan orang mati, bangkit kembali dalam pelayanan John G. Lake. Dalam sebuah KKR, 100.000 orang bertobat terima Yesus. Berarti yang datang berapa? Apa rahasianya? Agar hati kita lembut, tidak keras. Coba kita baca Amsal pasal yang keempat, ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Amsal pasal 4 ayat 20 sampai 22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu,
Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Apa artinya arahkanlah telingamu kepada ucapanku? Artinya bukan mana? Iya, bukan. Tetapi artinya kita memperhatikan hati kita, pikiran kita terarah kepada firman Tuhan. Contoh, saya ini tinggal di atas, ya, dan jalan di depan ini ramai sekali. Jadi pertama-tama tinggal di sini, kaget juga. Ini jalan tambah malam bukan tambah sepi. Kalau sepi, orang kebut-kebutan. Motor, mobil, bahkan puluhan mungkin ratusan motor ada di depan. Di halaman parkir kita depan ini. Nonton balapan motor, kadang-kadang mobil. Saudara bisa bayangkan. Tapi lama-lama itu seperti sudah biasa, sehingga ada kebut-kebutan, tidak ada kebut-kebutan, seperti udah nggak ada suara lagi. Udah biasa dengarnya. Ya, yang saya dengar apa? Misalnya ada pintu kebuka, ada bel, ada air ngocor, itu kedengaran. Padahal suaranya pelan, tapi kita bisa dengar. Suara yang keras nggak kedengaran. Kenapa? Karena saya tidak mengarahkan hati saya, tidak mengarahkan perhatian dan telinga saya kepada suara yang ada di luar. Saya peka terhadap suara yang di dalam, tetapi tidak peka sama suara yang di luar. Satu hari Andrew Wommack, dia tugas wajib militer ke Vietnam. Dia tinggal di satu bunker, dan dia cerita di bunker itu selalu ada bom meledak, ada roket meluncur, ada senapan M16. Nah, dan itu terjadi satu hari rata-rata katanya 15 kali dalam sehari. Apa akibatnya? Pertamanya kaget-kaget tiap ada bom meletus. Sekarang biasa. Itu hal yang biasa. Dia nggak kaget lagi, udah biasa. Dia bisa tidur nyenyak walaupun bom bang-bung, dia tetap bisa tidur dengan nyenyak. Satu hari dia gantian tugas sama temannya ini lagi stres. Tapi dia nggak bisa jaga terus, dia harus temannya jaga, dia tidur. Ketika dia tidur, tiba-tiba pintu dibuka. Begitu dibuka pintu, kan nggak biasanya dia yang buka pintu. Tiba-tiba pintu dibuka, dia langsung ambil senjata, dia langsung mau tembak gitu ya. Ternyata teman yang datang. Dan temannya tanya, kamu baik-baik saja? Loh iya, baik-baik saja. Ada apa? Kamu tahu nggak? Temanmu itu semua granat, bom, roket, semuanya ditembakkan ke sembarang arah dan membahayakan banyak orang. Dan kami mau bom sebenarnya dia, karena dia hampir membunuh pasukan. Tetapi kami ingat ada kamu di dalam bunker sini. Jadi kita tunggu sampai semua amunisi habis, baru kita tangkap. Kamu nggak tahu? Enggak tuh katanya. Saya tetap tidur nyenyak. Kenapa? Karena dia tidak mengarahkan telinganya kepada yang ada di luar. Kepada apa yang ada di dalam. Ketika ada orang buka pintu, dia bangun. Ketika ada bom, dia tidur dengan nyenyak. Apa artinya? Artinya, kalau kita mengarahkan hati kita kepada firman Tuhan, apapun yang terjadi di luar firman Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak akan meresahkan kita, tidak akan membuat kita jadi ketakutan, karena hati dan pikiran kita tidak ke sana. Banyak orang, seringkali perhatian kita tidak kita arahkan kepada firman Tuhan, sehingga suara-suara di dunia masuk, dan itu membuat kita jadi takut dan khawatir. Membuat damai sejahtera kita hilang. Tapi kalau kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kita akan tenang. Kita percaya pada firman Tuhan yang supranatural.
Tidak masuk akal memang. Di luar akal. Karena supranatural. Dan kita bisa mempercayai mujizat itu masih ada dan masih berlangsung. Petugas-petugas medis itu adalah orang-orang yang paling sulit percaya mujizat. Kenapa? Karena 24 jam sehari mereka di rumah sakit, yang didengar orang sakit kasih obat ini, orang sakit mati, orang sakit semuanya pakai obat. Sehingga kalau mujizat, teman saya ex-direktur rumah sakit Siloam, Palembang, bilang, dilarang dokter bicara mujizat sama pasien. Dilarang. Jadi saudara, kalau kita mengarahkan hati kita, pikiran kita, telinga kita kepada firman Tuhan, kita akan mengalami apa yang firman Tuhan katakan. Bukan mengalami yang di luar sana. Kenapa saya dan istri saya tidak takut sama COVID? Bukan karena sombong, bukan karena kita merasa hebat, bukan. Tapi kita ini selalu mengarahkan telinga kita, perhatian kita setiap hari kepada firman Tuhan. Kita tidak mau dengar yang di luar. Kita tidak mau arahkan hati kita kepada yang ada di luar. Jadi tidak ada ketakutan. Hati-hati ya, tapi tidak ada sedikit pun rasa takut. Makanya kalau ada orang sakit, mati gara-gara COVID, sampai saya bilang, saya mau doakan. Istri saya bilang, ngawur, banyak orang gini nanti apa kata orang. Ya. Jadi kita tidak ada rasa takut, dan karena kita tidak takut, makanya Tuhan menggenapi firman-Nya dalam kehidupan kita. Akibatnya Amsal 4 ayat 20-22 ini terjadi dalam kehidupan kami. Kami aman-aman saja, tenang-tenang saja. Kenapa saya lebih banyak hafal ayat firman Tuhan daripada Toto? Bukan karena ingatan saya lebih tajam dari Toto, bukan. Tapi saya selalu mengarahkan telinga saya, perhatian saya, mata saya kepada firman Tuhan setiap hari. Toto setiap hari mengarahkan telinganya pada reksadana, kepada pengusaha-pengusaha siapa yang bisa diprospek di kota Palembang, ya. Orang-orang siapa yang bisa dijadikan nasabah. Coba tanya sama Toto. Dia akan kenal banyak sekali orang di kota Palembang ini. Jauh lebih hafal daripada saya. Berarti ingatannya tajam. Tapi kenapa firman Tuhan gak ingat? Tapi saya juga gak bisa ingat orang-orang ini. Dikenalin, Toto bilang, itu yang dulu kita kunjungi. Siapa ya? Aku lupa. Ya. Jadi ingatan saya juga tidak terlalu baik kalau saya tidak mengarahkan hati saya kepada hal-hal tersebut. Istri saya bilang, kok mulai mesti cek loh, katanya. Dia bilang, kok sering lupa sekarang, katanya. Tapi sama firman Tuhan saya nggak lupa. Kenapa? Hati saya, pikiran saya diarahkan kepada firman Tuhan. Jadi kalau orang mengarahkan hati dan pikirannya kepada firman Tuhan, maka imannya akan bangkit. Coba yang habis pulang retret. Kenapa kalau pulang retret rasanya seperti, wah, lebih dari pendeta rasanya. Imannya sebesar gunung. Karena dari pagi sampai malam yang diisi dengan kegiatan-kegiatan rohani semua. Dengar khotbah, baca firman, ya HP nggak boleh dipakai. Setiap masuk pertemuan HP dikumpulin, nggak boleh baca WA, nggak boleh matiin semua. Akibatnya karena hati dan pikiran kita terus-menerus 2-3 hari dengar firman, melakukan kegiatan-kegiatan yang rohani. Pulang dari situ, roh kita menyala-nyala. Karena hati dan telinga kita terus kepada firman Tuhan. Coba ya kalau itu kita praktekkan dalam kehidupan kita setiap hari. Saya percaya kita ini hatinya jadi lembut. Apa saja yang firman Tuhan katakan, kita selalu bilang yes. Amin. Kita tidak pernah mempertanyakan,
Masa sih? Masih berlaku nggak? Persepuluhan kok masih berlaku? Hah? Enggak. Buktinya aku enggak. Buktinya aku enggak kekurangan tuh. Bisa nabung, bisa kasih juga sama orang. Ya, banyak orang mempertanyakan apa betul masih bisa harus kasih persepuluhan. Kenapa? Karena keras hati. Ya. Matius 8 ayat 18. Kenapa ketika saudara ikut DK, saya lihat orang-orang yang ikut DK selalu waktu ikut DK, semangat 45. Betul, saya nggak bohong. Boleh tanya istri saya, kita sampai lihat, orang-orang ini ya, DK nggak mau absen, minta seminggu 2 kali. Rohnya menyalanya. Kenapa? Karena hatinya, telinganya terus sama firman Tuhan. Jadi menyalanya. Coba, begitu selesai DK, beberapa lama loyo lagi, saudara. Karena apa? Karena tidak terus diarahkan kepada firman Tuhan. Jadi kita perlu terus-menerus. Murid-murid, kenapa? Ngalami mujizat demi mujizat tetapi tidak ingat, lupa, ditulis tidak ingat kan ya. Coba baca Markus 8 ayat 18, tidak ingat mereka. Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Ini bicara tentang roti yang tadi, 7 roti itu loh. Sampai Tuhan bilang, tidakkah kamu ingat lagi? Enggak ingat mereka. Semuanya lewat begitu saja karena hatinya keras. Jadi perlu hati-hati dengan hati kita. Apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar, apa yang masuk dalam hati saudara sangat mempengaruhi hidup saudara. Sangat mempengaruhi kondisi hati saudara. Coba kalau Hawa dan Adam tidak pernah dengar perkataan si ular, apakah mereka akan makan buah itu? Adam sudah hidup berapa lama di Taman Eden? Memang tidak ditulis di Alkitab, tapi saya yakin dia sudah hidup pasti lebih dari 1 tahun. Dan dia tidak pernah tertarik makan buah itu. Sampai satu hari dia dengar perkataan si ular, langsung dia makan saat itu juga. Jadi hati-hati dengan apa yang kita dengar. Hati-hati dengan apa yang kita lihat. Tahu nggak kenapa kita kadang-kadang suka heran lihat anak-anak kita. Kok kasar ya? Aku nggak pernah ngajarin loh. Kok dia marah sama adiknya, pukul adiknya. Kok sifatnya aneh? Nggak seperti aku, nggak seperti kamu, bilang sama istrinya. Kok seperti itu anak kita? Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Games. Mereka main games. Di situ begitu jahat, tembak, bunuh, ambil senjata, lawan. Dan itu masuk. Sehingga ketika mereka ketemu orang, siapapun juga, seakan-akan mereka diajarkan oleh games, kalau nggak suka, tembak, pukul, lawan. Makanya efek games itu jelek sekali. Apalagi games membuat kita kehilangan banyak waktu-waktu berharga dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan Tuhan. Habis waktunya. Main game sampai subuh-subuh. Ya. Muli kemarin cerita anak STT, sekolah Alkitab, sampai jam 3, sampai jam 4 main game. Anjir katanya. Sekolah Alkitab, tapi sampai pagi bukannya ngerjain tugas, main game. Nggak heran kualitasnya, orangnya, jadi hamba Tuhannya tidak bagus gitu ya. Makanya Tuhan bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita baca Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan
menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau kita kumpul sama mereka, kita dengar nasihat mereka. Kita dengar pendapat mereka. Sama seperti Adam dan Hawa, dengar si ular. Akibatnya apa? Tanpa kita sadari, pikiran kita terpengaruh, hati kita lupa sama janji Tuhan. Adam dan Hawa lupa bahwa Tuhan bilang pada hari kamu memakannya pastilah engkau mati. Lupa. Yang dia ingat apa? Kamu akan menjadi seperti Tuhan. Sama ketika kita susah, ketika kita menderita. Jadi lupa sama firman Tuhan. Teman kita bilang, gampang ikut binomo. Siapa yang kena? Sampai kena binomo. Kenapa? Dengarnya Indra Kents. Lihat nontonnya Indra Kents. Ya. Jadi apa yang kita lihat, kita dengar, itu mempengaruhi kondisi hati kita. Kalau kita tidak kumpul sama mereka, tidak mungkin kita tertipu. Ya. Makanya mari kita tinggalkan hal-hal. Kita sudah belajar minggu-minggu lalu, kita tinggalkan masa lalu kita. Kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang kita tahu persis itu tidak menguntungkan, bahkan merugikan kesaksian hidup kita. Betapa ruginya. Kalau saudara peduli sama masa depan saudara, kalau masa depan saudara itu penting buat saudara, kalau keluarga saudara penting buat saudara, kalau kesehatan saudara itu penting buat saudara, saudara harus berani mengambil keputusan untuk tinggalkan. Memang ketika saudara tinggalkan, sementara waktu, saudara akan merasa kehilangan sesuatu. Betul. Tapi apa yang saudara hilang, katanya patah satu tumbuh 1000. Saudara kehilangan satu, saudara dapat 1000. Pilih mana? Mau dapat 1 atau mau dapat 1000? Tinggalkan yang satu. Kalau tidak mau tinggalkan yang satu, ya tidak dapat 1000. Janji Tuhan itu buat orang yang mau menyerahkan hidupnya 100% kepada Tuhan. Soal bisa atau tidak bisa, itu Tuhan yang tolong. Tapi harus mau. Ayat terakhir sebelum kita tutup. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Gak ada kesempatan untuk pikir yang lain, gak ada. Hanya yang baik, yang benar, yang suci. Adam dan Hawa ketika ada di Taman Eden, mereka hanya tahu yang baik. Tidak tahu yang jahat. Tidak tahu dosa. Begitu dengar dosa langsung jatuh. Jangan izinkan telinga kita dengar yang jahat. Jangan biarkan mata kita nonton film-film yang tidak baik. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, katanya Paulus, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi jangan biarkan hal-hal duniawi mendominasi hati kita. Sehingga hati kita jadi keras, kehilangan kelembutannya, dan akhirnya kita melupakan janji-janji Tuhan yang sebenarnya di hak kita. Kita seringkali kehilangan hak kita bukan karena Tuhan ingkar janji, tetapi hati kita telah menjadi keras. Dan kalau saudara biarkan, sama seperti Firaun, maka akhirnya mati. Mati rohaninya. Dan kalau kita mati rohaninya, maka kita juga akan kehilangan pengharapan kita kepada Tuhan. Kita tidak lagi percaya hal-hal yang supranatural yang disediakan Tuhan buat kita.
Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Kami menyadari bahwa kami semua punya bagian di dalam kekerasan hati ini. Tidak ada satu orang pun di antara kami yang tidak punya sekian persen kekerasan hati. Dan melalui apa yang kami dengar hari ini Tuhan, kami mau buang semua kekerasan hati. Kami mau tinggalkan semuanya. Kami mau arahkan telinga kami hanya kepada firman Tuhan. Kami merenungkan firman-Mu saja Tuhan. Kami minta Tuhan tolong setiap kami. Supaya jangan semuanya itu, firman-Mu itu jangan sampai menjauh dari mata kami. Supaya firman-Mu ada di dalam hati kami. Karena kami tahu itulah menjadi kehidupan buat kami yang mendapatkannya. Dan kesembuhan buat semua tubuh kami. Aku berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Yang hadir pada pagi hari ini. Berikan kepada kami hati yang lemah lembut. Jauhkan daripada kami hati yang keras. Dan berikan kepada kami hati yang taat. Yang mempercayai firman Tuhan 100%. Terima kasih Tuhan. Semua roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang mengeraskan hati seluruh jemaat, aku ikat, aku tolak, aku hancurkan di dalam nama Yesus. Dan aku melepaskan kasih karunia Allah, supaya setiap orang memiliki hati yang lemah lembut, hati yang taat, hati yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.